Al-Fatihah dengan niat berataan. Mudah-mudahan dapat berangkat Al-Fatihah segala hati kita dan hati orang Islam dimanapun saja berada dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Dan hati kita ajakan parahnya untuk orang tua kita, guru khusus untuk Allah. Bila hati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qaman li mahabbatihi wa qama li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جليلة ومناقب عديدة للعالم الرباني والعالم الصمداني أبي البدري الذي يتقي التالي ويرجو إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية للمنطقة البنجارية شيخنا وقدوتنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدري وأحمد حبيب بدري وسميناها قوة الوهيبين ونسأل الله الكريم المنان ونتوسل بنبيه سيدي ولدي عدنان أن يجعل نفعها دائم السيلان بيننا وبين الإخوان من وقتنا هذا إلى آخر الزمان ويبلغنا بها إلى فاتح الجنان دار النعمة والامتنان آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral habaib wal ulama al-aizah, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, yang mana dengan berkat rahmat Allah Ta'ala jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tujuan yang sama untuk memperingati atau mentakdim terjadinya Isra dan Mi'raj kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati atau membesarkan haul yang ke-17, yaitu abah guru kita yang mulia, yaitu abah guru Sakumpul. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan Allah Ta'ala segala hajat kita dan hajat wal Islam baratan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi arham li Sayyikhina Amil Badari wa subha fi qabrihi ar-rahmata wa ni'ami
bijahihi rabbana hasil maqasidana واختم بخاتمة الحسنى والسلام وصل يا ربنا على النبي الهاشمي والآل والصحب والأتباع كلهم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya wallahu alam. Dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali sulit tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Mudah kita sebarkan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi syukur itu adalah raddun nikmati alallahi, yaitu mengembalikan nikmat kepada Allah. Dapat sebutin nikmat, ingat memberi nikmat itu adalah Allah. Bedanya hati nangka itu ngaranya syukur di hati ngaranya. Udah kita selalu diingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bermula tanah dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ayahnya adalah Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Allamah Mufti Ahmad Khalid bin Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Nasi Muhammad Arsad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu dari pihak ibunya adalah Masriyah binti Safiyah binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Al-Allamah Khalifah Hasan bin Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Nasi Muhammad Arsad Al-Banjari. Maka berkumpul nasab orang tuanya radhiyallahu pada datunya yang kelima, yaitu Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu anhu diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuatnya. Hati anugerah itu adalah pemberian Allah nang kada salang dipinta. Seperti Tuhan mengadakan kita, adalah kita minta, ya Allah tuh jadikan ulun atau garak dan diam kita ada dalam itu arahnya ya anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salah hati kita ingat kepada anugerahnya. Lawan kada ingat ya timbul ujub, sombong dan macam-macam. Padahal sunnah adalah ampun sidin barataan, kada adalah lalu ampun kita. Dan juga ketika ibunya Allah sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Jadi abah buruk mulai dalam parut kada wani lalu menyakiti hati kuitan sidin sampai sidin wafat. Mudahan kita itu jangan wani lawan kuitan.
biar sudah Sidin wafat apalagi masih cungkung aja. Sidin lawan Kuitan adalah apa ujar Sidin apa ujar Sidin lawan perguruan apa ujar perguruan. Matinya berkat karena hidup Sidin, dunianya kukut darau, akhiratnya kukut darau. Udah kita kalau jauh menurut tunggal di kita. Dan ketika Raja Uthman dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arbi'a 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya Raja hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu yang bernama Sarbiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Ya cucu Panambayan dari Nini Sarbiah tadi. Biasa orang yang bisnis itu orang cucu itu tak sayang pada anak. Coba juga orang sudah cucu itu mana lu sayang anak orang cucu menurun. Sayang tak sayang anak, sayang cucu pada anak. Tak orang lain lah. Menangis saja tak asa apa-apa. Cucu menangis asa malas. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu angsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisnya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah radhi itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau ia mengisah lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Hanya beberapa hari lahir sudah tahu di berkat wali kayaknya Guru Hasanuddin sini yang mudah kita pinandu di wali dan berkat wali itu kan napanya aja berkat diuntung menabisi tangguruan kita wali besar luar biasa sampai mahal di sininya pada mayu bulannya imbanismu itu ada jalan si padahal bulan harganya yang siang malam yaitu sampai imbanismu ada aja lagi mudah selalu kita dapat berkat dari Abah Guru. Tapi mengatakan apa ujar sini kemudian dan adalah raja di masa mudanya sudah mendapatkan anugerah dari Allah barokah fasafisi, yakni melihat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Kasapnya luar biasa. Ya Kiai Hamid, Guru Bangil, Guru Seman, atau Guru sama beratan kasapnya. Orang kasap itu lantaran makanan kadang lalu subhan apalagi yang haram. Mudahan kita jangan sampai tambahkan nang subhan menghadap marigati hati pian ujar bulu saman jangan hati nang rigat baju itu rigat malih mana pasnya apalagi hati barang yang di dalam. Kemudian adalah seorang yang cerdas sudah semua pan ilmu ia kuasai, ilmu zahir ataupun ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahu dan tasrif dan mantik dan balaghah dan tajwid, maupun ilmu arut. Dan kecerdasannya ada di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat
dihubungkannya kepada ilmu sufi. Bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahamnya menjadi ilmu sufi. Misalnya dinahut wa huruful khabdi wa hiya min wa ilaja. Min wa ila ingat situ ini. Min Allah ila ilallah. Kita ini apa-apa dari sidin dan kulitnya kepada sidin. Jangan sawat singgah di hati itu, jangan sawat singgah. Kalau dari Allah kepada aku, dari sidin kepada sidin. Semua itu menunjukkan bahwa Raja adalah seorang yang at-tabahu bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan, dan adalah dia seorang yang hafizul Quran, juga hafiz beberapa mata ilmu dan kitab-kitab agama, dan diantaranya matan Alfiyah Ibnu Malik dan tafsir Al-Quranul Azim di Imamain Al-Jalilain, yakni tafsir Jalalain, dan kitab Bajuri Hasyiah Fathul Qarib. Sedangkan gurunya Ta'lim dan gurunya Tabaruk radhiyallahu anhu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu hampir mencapai 200 tahun, 200 orang guru. Ada orang jadi wali itu yang nang kada berguru lawan siapa-siapa. Rasulullah aja parantara Jibril, apalagi kita ini. Di antaranya adalah Al-Allamah Al-Qutb As-Sayyid Abdul Qadir Al-Bar dan Al-Mu'allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Masad Al-Bakti dan Al-Mu'allamah As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Bakti dan Al-Mu'allamah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Al-Mu'allamah As-Sayyid Zakaria bin Abdullah Bela dan Al-Mu'allamah As-Sayyid Yasin Al-Badani. Yasin Al-Badani pernah datang ke Matapura tahun 86. Alhamdulillah waktu itu ulun sawat mah obat menyambut abah guru di Banjar, guru Mu'alim Abdul Syukur, tuan guru Haji Samad Jalil, lawan guru-guru di Pak Pamangki. Waktu ulun awalan abah guru tahun 99 di Sakumpul sini baru baju darah. Ulun ada kalau ulun saiko betalo tuh, dan tempatnya di kamar muka Nabi diami oleh di rumah Haji Ahmad tuh. Mulai jam 10 sampai azan dohor. Tuh kisah wali-wali jadi. Di antaranya ya teh mengisahkan si Yasin Padang, ujar Sidin. Nah, di antaranya jadi si Yasin Padang Pak Matapura menyampaikan lawan Sidin bahwa kutubnya di Indonesia, iya abah guru. Pada waktu itu abah guru masih umur sekitar 45-46 banyaknya. Kutubnya di Indonesia sampai akhir hayat. Jadi abah guru luar biasa pangkatnya di sisi Allah. Apa tadi resepnya ya tadi bang langkuitan kadawani lalu-lalu lapang guruan kadawani lalu-lalu sami'na wa ata'na talas. Dan alimul allamah As-Syekh Ismail Al-Yamani, dan dari mereka itulah banyak mendapatkan sanad-sanad dan ijazah dan amalan saleh dari guru dan warabinya sendiri. Dan adalah raja mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang yang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga di dalam ibadah sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya sangatlah berkekurangan, yaitu ketika dia masih bersekolah di pesantren Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun, maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga radhiyallahu keluarga hanya dapat berkumpul pada
ada satu penjuru rumahnya yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Dan terkadang ia rasa kalau di dalam sehari hanya makan makanan dengan satu bungkus nasi yang dibagi untuk empat orang. Susah kan sidin bari. Pada yang wali-wali itu nang asalnya nyaman, akhirnya nyaman. Pasti asalnya menderita tadi atau susah, akhirnya luar biasa nyamannya. Dan terkadang hanya makan makanan, hanya makan terkadang pisang sahaja. Dan ketika itu pula ia radhiyallahu hanya memiliki salabar pakaian sahaja. Adalah orang lain ini pakaian ditampil salabarannya, kopiah sabiniannya, baju salabarannya. Yaitu pada sekolah, baik pada sekolah boleh. Makanya kalau ini bisa pada sekolah sakoto. Ada sirin, ada syukur terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuitan sirin didik panah syukur. Orang yang sudah panah syukur itu ya, imannya sudah sempurna namanya. Karena ujar di dalam kitab al-imanu nisbani, nisbu sabrin wa nisbu syukrin. Belum nampak tuntung sekolah sudah diberi Allah Ta'ala iman yang sempurna. Mudah kita akhir umur iman diberi Allah, iman yang sempurna. Dan adalah di masa itu pula pernah ditawari oleh nininya Ratu dua pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia Ratu Dabi memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Bahkan radhiyallahu anha tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Kemudian dan adalah radhiyallahu anhu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa melakukan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari makan sedikit jua, karena ibadat malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadat kepada Allah. Dan sendiri pada yang dilakukannya adalah dengan melazim membaca zikirlah Allah sebanyak 24.000 kali di dalam sehari semalam. Dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan keluarganya dianjurkan agar lebih memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka saja itu adalah yang tidak lebih memperbanyak baca salawat setengah daripadanya, yaitu mengamalkan membaca dalil qiraat hingga 2 hatam di dalam sehari. Kemudian dan anak sejak kecilnya sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersifat pamurah, sekalipun kehidupannya sekeluarga tidak sangatlah susah. Tidak pada susah, yaitu awalnya sini bersifat pamurah. Sekali ya, sumi ya, itu karena kalau bersifat pamurah, ini susah ya, itu awalnya bersifat pamurah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan, dan sini bakali ayahandanya akan sebotol minyak kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Hartanya miliknya asal lalu dikorbankan oleh Allah oleh beliau untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembahasa pemerintah dari berbagai negeri, tanpa diberikannya kepada segala bikin miskin hingga sampai habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Pada mengamalkan firman Allah Ta'ala wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya dan mujalah kamu semua di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Qala Allah subhanahu qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin ma yujaddidu laha amra diniha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus bagi umat ini atas tiap-tiap 100 tahun seorang yang akan menghidupkan kembali akan perkara agamanya. Jadi kalau ada sama ulama yang 100 tahun belum tentu ada. Entah ada tukalapayan dan 100 tahun adalah Tuan Guru Haji Japri Marabahan hujan Guru Saifuddin malam tadi. Tuan Guru Haji Japri meninggal 100 tahun pula imannya ya berguru pula. Keturunan Marabahan Tuan Guru Haji Japri. Dan adalah rakyat yang sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ulama warasatul anbiya yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran para salafus salih dengan cara bilham dan bil lisan maupun bil kitabah. Hal itu nampak sejak ia membuka majelis pengajian di kampung Karaton hingga di komplek musala Ar-Raudhah Sapopor dan dilaksanakan beberapa kali dalam seminggu, khususnya pada hari Ahad dan hari Kamis sejak sore hingga malam harinya, yang selalu diisi oleh radang dengan pengajian ilmu agama, terutama ilmu fardhu ain, ilmu tauhid dan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Serta diisi pula dengan amal-amal seperti pembacaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Dalailul Khairat dan Budatul Badi dan pembacaan amalan aurat dan azab serta tarikatus tarikat, terutama tarikatus samaniyah. Hal itu karena raja ada satu-satunya ulama di Kalimantan bahkan di Indonesia yang mendapat izin untuk memberikan ijazah dan baitul tarikatus samaniyah, yakni tarikat yang pernah diajarkan oleh datunya yang berhormat Datuk Kalampaya. Daripada karamat yang paling besar yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada keluarga, kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya. Bahkan radhiyallahu anhu tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya. Dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan umat Rasulullah SAW selamat barakaan dunia akhirat. Dan kurang-kurang kasih sayang itu jangan mengganggu. Untuk mengganggu itu kadang parahnya sakit, pada kasih sayang orangnya. Untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat, sehingga banyaklah murid-muridnya raja yang menjadi al-ulama amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan setan daripada perkataan wahai sekalian, muridku, hendaklah kamu selalu memandang atau mengingatkan nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala dunia nawah ini, karena berakibat kepada kesedihan dan kufur. Mudah terhindar, Allah Ta'ala menghindarkan daripada bala dunia apalagi bala akhirat. Mudah Allah Ta'ala cepat membagikan nikmat yang besar. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada perkataan beliau, yaitu hendaklah kau mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar. Ini ahlu sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, jadi bid'ah dalalah akan membawa ke neraka, dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berkat bacaan kabar guru dan para guru berdiam, segala dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemudian dosa-dosa kesalahan dan buruk kita subhanahu Allah taala memberikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah banyak minta ampun, minta maaf, para taat. Di sini Allah.